Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semuanya bisa mendengar suara saya dengan baik pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema yang Tuhan mau kita sadari di masa genting. Kita tahu bersama kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit berkaitan dengan pandemi corona ini, tetapi kita bersyukur pemerintah kita juga sudah siap menghadapi segala hal yang terjadi. Oleh sebab itu, sebagai gembala sidang, saya ingin memberikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita semua untuk menguatkan kita, mengingatkan kita kembali, dan membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau dari kita, atau apa yang Tuhan mau kita sadari di masa-masa genting yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya soal COVID, tetapi segala situasi genting yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau, saudara? Mari kita lihat bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, serta semua yang mendengarkan saya, dalam Wahyu pasal yang kelima diceritakan ada gulungan kitab dengan 7 meterai. Gulungan kitab ini tidak bisa dibuka oleh siapapun di sorga, di bumi, ataupun di bawah bumi. Jadi saudara bisa bayangkan ada sebuah gulungan ya, yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Siapapun yang ada di sorga, siapapun yang ada di bumi, ataupun di bawah bumi. Nah, dari sini kita keluar dulu sedikit dari garis line yang saya mau jelaskan. Saudara bisa mengerti Alkitab membagi ada dunia atas, sorga, ada dunia kita saat ini, dataran bumi, dan ada dunia bawah. Itulah Hades dan semua alam roh bagian bawah. Dan yang menarik bahwa gulungan kitab itu tidak bisa dibuka oleh semua makhluk yang ada di 3 dunia ini. Dunia atas, dunia kita ini, dan dunia bawah. Tidak ada satupun yang bisa membukanya. Rasul Yohanes pun akhirnya menangis dengan amat sedih, dicatat dalam Wahyu 5 itu, karena nggak ada yang dapat membuka gulungan kitab itu dan melihat bagian dalamnya. Bahasa yang lain nggak bisa dibaca sebelah dalamnya itu ada tulisan apa gitu, saudara. Tetapi salah seorang dari 24 tua, kalau saudara baca kitab Wahyu itu, kemudian berkata kepada Yohanes, jangan menangis, singa dari suku Yehuda telah menang. Ia adalah keturunan Daud dan ia dapat membuka gulungan kitab itu dengan ke-7 meterainya. Itulah yang kemudian kita ketahui sebagai Tuhan Yesus. Dia adalah singa dari suku Yehuda dan dia adalah keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, yang menarik di Wahyu pasal 5 itu selain digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda, Tuhan Yesus juga digambarkan sebagai anak domba yang telah disembelih. Dan dia sebagai anak domba yang telah disembelih, ya, itu memiliki 7 tanduk di atas kepalanya. Dan 7 tanduk itu dijelaskan adalah 7 roh Allah, yang adalah gambaran kemahatauan dan kehadiran Allah di segala tempat, dalam hal ini Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus itu punya Roh Kudus. Dialah yang memiliki Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang keluar dari Bapa, mengalir tidak terpisah dari Bapa, juga dimiliki oleh Sang Anak yang keluar terpisah dari Bapa. Sebagai pribadi sendiri yang kemudian menjadi gambar Bapa untuk semua makhluk ciptaan. Ada sebuah kebenaran tentang Allah Tritunggal di dalamnya, saudara.
Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah katakan, segala yang Bapa miliki, aku juga miliki. Dan itu sebabnya kalau saudara baca Wahyu pasal 5, 24 tua-tua dan semua makhluk di sorga sujud menyembah kepada anak domba yang telah disembeli, yang menerima gulungan kitab dengan 7 meterainya itu. Dari Dia yang duduk di tahta, yaitu Allah Bapa. Jadi saudara bisa perhatikan bahwa anak domba ini juga adalah pribadi Allah. Sebab semua makhluk di sorga menyembah sang anak domba yang menerima gulungan kitab ini dari Allah Bapa. Nah, yang saya pahami, gulungan kitab itu adalah perjalanan sejarah dunia ini sejak kenaikan Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali nanti. Perjalanan sejarah dunia ini digambarkan dalam 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Poin yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita bisa melihat Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah dunia ini. Tuhan Yesus berkuasa atas gempa. Tuhan Yesus berkuasa atas tsunami. Tuhan Yesus berkuasa atas longsor. Tuhan Yesus berkuasa atas berbagai bencana lainnya, bahkan termasuk pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya, saudara. Dia berkuasa di dunia atas, di dunia bumi ini, dataran bumi, dan di dunia bawah. Jadi Tuhan Yesus bisa saja menghentikan gempa bumi, bisa saja menghentikan tsunami yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi Tuhan Yesus bisa melakukannya. Namun faktanya dalam sejarah, Dia tidak menghentikannya. Bukan Dia tidak bisa, tetapi memang semua itu harus terjadi karena bumi ini memang dalam kitab Petrus dikatakan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Itu sebabnya dalam pengajaran soal langit baru bumi baru, saya tidak memahami langit baru bumi baru adalah bumi yang dipulihkan atau yang direnovasi. Sebab Alkitab jelas secara eksplisit menuliskan bahwa bumi ini disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik. Fakta dan kenyataan dalam sejarah dunia bahwa Tuhan Yesus tidak menghentikan bencana-bencana ini menunjukkan bahwa memang bumi ini akan menuju pada bencana besar pada akhirnya, yaitu saat kedatangannya yang kedua kali. Dan itu semua dicatat dalam kitab Wahyu, saudara. Dalam 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Jadi bukan hanya corona. Bagi Tuhan Yesus corona itu kecil saja. Bagi kita ini sebuah pandemi yang sulit diatasi. Tetapi bagi Tuhan Yesus sangat mudah untuk menghentikannya. Dia tinggal menjentikan jari kalau Dia mau. Atau Dia tinggal beniup, selesai corona, habis. Tetapi bagi kita ini sesuatu yang sulit sebab kita bukan Tuhan. Kita manusia, makhluk ciptaannya. Jadi bukan hanya corona, COVID-19 ini, tetapi ada banyak bencana alam yang menimpa, bahkan menimpa orang Kristen di segala tempat. Orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus pun kena bencana ini, kena penyakit ini. Bahkan ada banyak sakit penyakit dalam sejarah yang menginfeksi sampai membunuh orang Kristen di segala tempat. Dalam beberapa kasus memang ada perlindungan khusus dari Tuhan dengan maksud dan tujuan Tuhan tersendiri dalam kedaulatannya yang agung. Tetapi ada juga orang, hamba Tuhan, pendeta, jemaat biasa, semuanya ada yang terinfeksi corona. Tapi ada juga orang-orang yang secara khusus dilindungi oleh Tuhan, bukan karena dia lebih spesial dari lainnya, tapi ada maksud Tuhan lewat orang ini. Jadi saudara-saudara, jangan melihat bencana dan sakit penyakit sebagai sesuatu yang sepertinya tidak membuat kita tidak memiliki pengharapan. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus tahu persis keadaan dunia ini, saudara. Tuhan tahu, Tuhan kita bukan tidak tahu sedang pandemi corona ini. Dia tahu. Bahkan penyelidikan WHO berusaha menyelidiki di mana virus corona itu pertama muncul. Ya.
Ada yang katakan semua penelitiannya dicegah oleh pemerintah Tiongkok dan lain-lain. Itu bukan bagian kita. Tetapi yang saya mau kasih tahu adalah Tuhan Yesus tahu di mana persisnya virus itu muncul. Di mana dia mulai menyebar dan kemana virus itu akan menyebar. Kemana saja Tuhan sudah tahu. Jadi kalau ada orang yang kita kenal yang terinfeksi, saya mau bilang Tuhan sudah tahu. Dan saya juga mau katakan bahwa Tuhan Yesus memiliki kekuatan penuh untuk mencegah virus itu. Atau Tuhan Yesus juga punya kekuatan penuh untuk tidak mencegahnya. Hal ini yang perlu kita mengerti, saudara, dalam situasi-situasi genting. Jadi ini yang mesti kita pahami, bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menetapkan semua makhluk ciptaan di bumi mengalami kerusakan. Atau yang dalam bahasa kitab Roma disebut sebagai kesia-siaan. Bahkan tubuh fisik kita yang telah percaya kepada Kristus pun masih ditaklukkan pada kesia-siaan. Masih tetap rusak, masih tetap sakit, masih tetap menuju kepada kematiannya. Jadi waktu kita percaya Tuhan Yesus, bukan tubuh kita otomatis langsung lepas daripada kesia-siaan. Tidak, saudara. Karena Tuhan menetapkan sejak Adam jatuh dalam dosa, tubuh jasmani manusia telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kesia-siaan dalam bahasa sederhananya bisa rusak, bisa mati, bisa sakit. Itu maksudnya, saudara. Dalam Roma 8 ayat 20 disebutkan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, bukan gak ada pengharapan. Tuhan tidak biarkan ciptaannya. Dia tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Makanya dalam ayat 21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bahkan anak-anak Allah pun masih ditaklukkan pada kesia-siaan, saudara. Ini kita bisa lacak di ayat-ayat selanjutnya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, nah ini yang saya maksud. Bukan hanya orang-orang yang gak percaya Tuhan Yesus saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh yang disebut dalam Roma 8 ayat 14-nya, ayat-ayat sebelumnya, setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Itulah orang-orang yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, dari sini saudara bisa mengerti ini, bahwa kita sedang ditaklukkan ke dalam kesia-siaan. Itu sebabnya kita mengeluh, tubuh kita ini mengeluh, menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Karena memang tubuh jasmani ini akan rusak dan mati. Kalau Tuhan belum datang, kita mati. Kalau Tuhan datang, ya kita diubah dalam sekejap. Itu yang disebut pengangkatan sebagai anak, adopsi dalam pengertian pembebasan tubuh. Kebangkitan tubuh rohani kita, di mana tubuh rohani kita akan dikenakan tubuh fisik yang baru, yang tidak ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, ini pelajaran yang menarik, saudara. Jadi, sejak manusia jatuh dalam dosa, semua makhluk di bumi mengalami kerusakan fisik. Bahkan termasuk kita, orang yang sudah percaya kepada Kristus, orang Kristen, itu tetap mengalami kerusakan fisik. Tidak ada orang Kristen yang kebal dengan penyakit, saudara. Oh, memang darah Yesus membungkus dan melindungi kita. Tapi kalau kita masuk ke lokasi orang-orang COVID di situ, ya kita harus protokol kesehatan. Jangan kita merasa beriman Tuhan Yesus proteksi lindungi saya. Oke, mungkin 1-2 kasus Tuhan lindungi kamu. Tapi kamu harus belajar menjadi dewasa untuk mengerti bahwa tubuh kita ini sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan.
Bahkan anak-anak Tuhan pun, orang-orang yang sudah percaya Kristus masih ditaklukkan kepada kesia-siaan dan masih menanti pembebasan sebagai anak. Itu maksudnya, saudara. Jadi ditaklukkan kepada kesia-siaan itu bahasa sederhananya adalah bisa rusak, bisa mati. Tetapi bagi kita orang percaya, kerusakan tubuh fisik itu bukan hukuman lagi. Itu sebabnya dalam Roma 8 ayat 1, sebelum bicara tentang anak-anak Allah, sebelum bicara soal semua makhluk ditaklukkan pada kesia-siaan, di Roma 8 ayat 1, Rasul Paulus sudah kunci itu. Dikunci gini. Supaya kamu nggak mikir aneh-aneh ya, gitu ya. Supaya kamu nggak mikir lain-lain ya, saya kunci nih. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya kerusakan fisik kita yang secara normal, secara alamiah, secara natural, dan keadaan fisik kita yang bisa saja terpapar virus, keadaan fisik kita yang bisa saja terpapar penyakit apapun itu, bagi orang percaya itu bukan hukuman lagi. Sebab sudah dikunci tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 9 juga jelas mengatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kematian fisik bagi kita itu hanyalah sebagai sebuah proses untuk menantikan pembebasan tubuh kita yang dalam Roma 8 tadi dikatakan bahwa kita menantikan adopsi, pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita ini, saudara. Jadi istilah adopsi dalam teologi Kristen itu bukan hanya bicara diangkat sebagai anak-anak Allah, yang olehnya Roh Kudus berseru bersaksi dalam hati kita, ya Aba ya Bapa, kita adalah anak-anak Allah, tapi pengangkatan sebagai anak itu bicara juga secara futuris, bahwa kita akan dibebaskan dari tubuh fana ini dan masuk atau roh kita diberikan tubuh kemuliaan yang baru yang tidak ditaklukkan pada kesia-siaan. Itulah tubuh yang tidak bisa mati. Oleh sebab itu saudara-saudara, sakit, aniaya, bencana bagi orang percaya sebenarnya hanyalah untuk memurnikan iman. Bukan hukuman, bukan murka Allah. Disiplin, iya. Tetapi bukan hukuman dalam pengertian Allah murka dan ingin memasukkan kita ke neraka. Bukan. Jadi tujuannya hanya untuk memurnikan kita. Sakit, aniaya, bencana bagi orang percaya juga untuk mengajar bahwa selama kita hidup di bumi ini, kita ini sangat rentan. Kita harus belajar melihat ke atas, ke langit baru, bumi baru yang Tuhan janjikan. Saudara melihat orang-orang yang masih muda meninggal, itu membuat kita mengerti hidup kita ini sangat rentan, saudara. Hidup kita ini sangat mudah untuk rusak. Tubuh kita ini sangat mudah untuk terpapar penyakit. Kita sangat rentan. Itu sebabnya kita perlu menjaga hidup kita baik-baik. Hidup yang anugerahkan ini kita perlu jaga baik-baik secara jasmani dan terlebih secara rohani. Oleh sebab itu kalau ada orang Kristen yang saudara lihat mati, meninggal dunia karena penyakit atau karena bencana, itu bukan karena murka Allah padanya, bukan. Tetapi karena memang seperti manusia lainnya telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, maka orang Kristen pun yang sudah percaya kepada Kristus, Tuhan izinkan meninggal mati dengan cara apapun yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidupnya. Dan itu bukan hukuman, itu memang sebuah proses manusia hidup di bumi ini, tubuh jasmaninya masih ditaklukkan kepada kesia-siaan. Oleh sebab itu tadi dalam kitab Roma dikatakan tetapi bukan tanpa pengharapan. Tetapi semua itu di dalam pengharapan. Nih saya kasih tunjuk lagi ayatnya kepada saudara-saudara ya. Nah itu. Seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kenapa bukan kehendaknya sendiri? Karena Adam yang berdosa, kita yang kena dampaknya gitu loh. Karena Adam itu kepala perjanjian. Itu maksudnya dosa warisan di situ.
Bukan diwariskan dari darah itu, saudara. Tapi karena kepala perjanjiannya Adam, maka kita masuk dalam perjanjian Adam, yaitu keturunan Adam kita ditaklukkan dalam kesia-siaan. Nah, saat kita percaya kepada Kristus, kita ditebus Tuhan, tetapi penebusan itu bersifat present, bersifat futuris juga. Bersifat masa lampau, masa kini yang sedang kita kerjakan, dan bersifat futuris. Sudah selesai dalam pengertian salibnya, sedang kita kerjakan dalam pengertian mengerjakan keselamatan, dan belum terjadi dalam pengertian pembebasan tubuh kita ini. Itu sebabnya Roma 8 ayat 21 katakan, tetapi dalam pengharapan. Bukan tanpa pengharapan. Tuhan menaklukkan kita kepada kesia-siaan, Tuhan izinkan kita bisa mati, bisa kena sakit penyakit, walaupun sudah percaya Tuhan Yesus, itu bukan tanpa pengharapan. Itu bahasa aplikasinya begitu. Kalau kita diizinkan terima dapat sakit penyakit, dapat bisa mati, itu bukan tanpa pengharapan, saudara. Jadi nggak ada orang Kristen yang kebal sakit penyakit. Saudara mau tabur minyak urapan sebanyak mungkin, mau oles sebanyak mungkin apapun, kita tetap bisa mati. Itu sudah kenyataannya. Kita tetap bisa sakit, itu sudah faktanya. Tetapi bukan tanpa pengharapan. Itu sebabnya tugas kita adalah menjaga hidup kita baik-baik. Ya, saya kembali ke sini lagi. Nah, jadi kalau ada orang Kristen yang mati, meninggal dunia karena penyakit apapun, termasuk COVID, karena bencana alam, tanah longsor, kebakaran, tsunami, itu bukan karena murka Allah pada orang percaya itu. Tapi memang karena semua sama seperti semua manusia lainnya telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ada memang orang-orang Kristen yang selamat dari bencana tertentu. Ada orang-orang Kristen yang disembuhkan Tuhan dari penyakit tertentu. Ada tujuan Tuhan tersendiri di situ. Tapi secara umum semua manusia, siapapun dia, ditaklukkan pada kesia-siaan. Nah, tetapi orang Kristen ada kekhususannya, yaitu menunggu penebusan yang seluruhnya, yaitu pembebasan tubuh ini saat kebangkitan dari antara orang mati, di mana Tuhan Yesus datang dan kita dimuliakan bersama dengan Dia. Jadi, seperti judul khotbah saya tadi, apa yang Tuhan mau kita sadari di masa genting? Yang pertama, dalam segala yang terjadi, Tuhan mau kita sadar bahwa hidup kita di dunia ini sangat rentan. Kita sudah ditaklukkan di bawah kesia-siaan. Sederhananya kita bisa mati kapan saja. Ayo kita perbaiki diri dalam pertolongan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan mau kita sadari di masa genting? Yang kedua, Tuhan gak mau kita kehilangan pengharapan. Kalau kita kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan semangat hidup. Itu sebabnya firman Tuhan jelas katakan bahwa kalau semua manusia ditaklukkan kepada kesia-siaan, tetapi bukan tanpa pengharapan. Artinya dalam perspektif yang lain Tuhan mau bilang begini, kamu nggak boleh kehilangan pengharapan. Karena aku memberikan pengharapan itu, aku menjamin pengharapan itu sebabnya kamu dalam masa segenting apapun, dalam masa sedarurat apapun, dalam masa sesulit apapun dalam hidupmu, sulit duit, sulit karena sakit, sulit karena ditinggali orang yang dikasihi, sesulit apapun, segawat apapun, kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Amin. Karena kalau kita kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan semangat hidup, saudara. Amsal 18 ayat 14 firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat hidupnya sudah patah, ya susah orang mau kasih dorongan dari luar, nggak bisa. Karena dari dalam sendiri sudah nggak ada niat untuk sembuh. Dari dalam diri sendiri sudah, ya udahlah, mati aja gua gitu. Nggak ada semangat. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, kita diingatkan, Tuhan nggak mau kita kehilangan pengharapan. Tuhan memang izinkan segala yang buruk mungkin menimpa kita. Tetapi Dia nggak mau kita kehilangan pengharapan. Karena Dia mau latih hidup kita. Orang yang semangat
dapat menanggung penderitaannya. Ingat ini baik-baik saudara, dalam masa-masa genting yang mungkin akan kita hadapi dalam berbagai aspek hidup ini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, semangat seseorang dapat meringankan penderitaan. Tetapi apabila semangat sudah patah, apalagi yang masih dapat diharapkan. Mau orang support kamu, mau dipanggilkan motivator sehebat apapun, mau dipanggilkan konselor sehebat apapun, kalau dari dalam semangatnya sudah patah, tidak akan bisa dipulihkan. Itu sebabnya sangat penting bagi kita menjaga api dalam hidup kita ini, menjaga semangat dalam hidup kita ini, menjaga spirit, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Makanya di kitab Roma itu bagus juga ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan? Roh itu spirit. Roh itu semangat, spirit. Yang membuat seseorang bisa mengatasi badai apapun dalam hidupnya. Jadi Tuhan mau kita tetap menjaga semangat ini. Tuhan tetap mau kita memiliki pengharapan dalam segala masa genting yang akan kita hadapi. Dalam versi mudah dibaca, pendirian yang baik. Nah, ini perspektif yang baru lagi nih. Pendirian yang baik akan mendukung bila penyakit datang. Nah, kalau saudara sedang sakit saat ini, jemaat yang di rumah yang sedang sakit, ingat ini firman Tuhan baik-baik. Pendirian yang baik akan mendukung bila penyakit datang. Nah, kalau saudara percaya Tuhan sanggup menolong saya mengatasi kesulitan ini, berdirilah di atas pijakan itu. Amin. Jemaat-jemaat yang sakit di rumah. Kalau engkau sedang sakit hari ini, berpijaklah kepada sebuah dasar firman Tuhan sanggup menolong saya mengatasi semua hal-hal sulit ini. Sebab pendirian yang baik akan mendukung bila penyakit datang. Tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkan orang yang tidak bersemangat. Nah, ayo yang sedang sakit di rumah ini ya. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kita, menyembuhkan Anda kalau Anda dari dalam sendiri tidak bersemangat. Jadi milikilah semangat untuk sembuh. Lakukan segala yang terbaik supaya kita bisa mendapat dan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu, hilang juga segala harapan. Nah, ini orang-orang tua ini penting punya ini. Ya. Kalau sudah tua, tetap punya semangat untuk hidup. Jangan pasrah. Ya, kita ada Oma Lili, luar biasa semangat hidupnya ya. Masih suka bonceng 3 juga kalau naik motor lagi, aduh. Itu semangat hidup saudara ya. Walaupun memang kita mengerti ada batas-batas dalam hidup kita ini yang Tuhan izinkan. Tapi paling tidak dari diri kita ada kemauan untuk hidup. Karena orang yang punya kemauan untuk hidup dapat menanggung penderitaan. Kalau hilang kemauan itu, hilanglah segala harapan, saudara. Dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, yang sedang hadapi kesulitan nih hari ini, ayo jemaat Tuhan, jangan tawar hati. Sebab kalau engkau tawar hati, aduh, kenapa ini tes saya positif? Tawar hati, kecil kekuatan kita, saudara ya. Kalau tesnya positif hamil, wah senang harusnya. Tesnya positif yang lain nih. Nah, Alkitab bilang, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ayo semangat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin, jemaat yang di rumah. Ayo kita semangat. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, tuh itu menarik sekali tuh bahasa Indonesia sehari-hari. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Jadi segawat apapun keadaan, gak usah putus asa. Berani saja dan lakukan yang terbaik. Sebaik-baiknya
dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Amin, saudara. Selanjutnya, di tengah pandemi ini kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Nggak boleh tawar hati dan nggak boleh putus asa. Nggak heran pengharapan juga erat kaitannya dengan iman dan kasih, saudara. Dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, jemaat mula-mula saat itu adalah jemaat yang menghadapi kondisi kesesakan. Mereka alami penganiayaan dari kekaisaran Romawi. Dalam situasi seperti inilah para rasul sampaikan 3 pesan inti ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kalau kita hadapi keadaan gawat, saudara, ingat 3 hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Kalau iman itu berhubungan dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Pengharapan itu berhubungan dengan kekuatan, kesabaran, daya tahan, dan sukacita dalam masa-masa sulit. Serta pengharapan itu juga berhubungan dengan janji Allah di kekekalan untuk kita. Kita berharap, saya berharap Tuhan menyembuhkan saya, tapi kalaupun saya tidak sembuh, saya tahu itu yang terbaik. Karena dengan mati pun saya tahu Tuhan sembuhkan saya. Itu pengharapan. Amin. Itu luar biasa ya. Ini si Aweng ini. Sedih nggak, Weng? Ya ada sedih sedikit pasti. Ada pasti sedih di dalam hati. Tetapi dia punya iman ya. Bahwa yang mati itu sudah disembuhkan. Luar biasa itu iman seorang anak kecil itu. Ya. Yang dipanggil Tuhan itu sebenarnya disembuhkan. Itu adalah pengharapan kepada janji Allah. Kita berharap Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Kita berharap Tuhan menolong kita dalam masa-masa sulit. Tetapi kita mengerti kalaupun Tuhan tidak tolong kita di masa ini, itu berarti Tuhan memang mau kita pulang ke kekekalan, ke negeri yang Dia sudah janjikan. Jadi orang percaya itu sebenarnya safety. Safety di bumi ini, safety di kekekalan. Makanya sangat menarik kalau ada kesaksian bahwa yang sudah meninggal itu sudah ada yang urus. Di kerajaan sorga yang urus, saudara ya. Jadi nggak usah takut. Itu namanya pengharapan. Di dunia ini kita bisa berharap, dan di kekekalan pun pengharapan itu menembusnya. Jadi pengharapan itu seperti sau yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir di ruang maha kudus di sorga. Jadi pengharapan kita itu menembus dari bumi ini, tembus kepada kekekalan. Dari waktu yang fana tembus kepada kekekalan. Gak heran Rasul Paulus pernah bilang, kalau engkau percaya Tuhan Yesus tapi hanya berharap untuk kehidupan saat ini, engkau orang yang paling malang di dunia ini. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, menurut Bapak orang yang paling menyedihkan, yang paling malang di dunia ini siapa? Apakah orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? Enggak. Jawaban saya, orang yang paling malang sesuai Alkitab katakan adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, tapi pengharapannya hanya untuk kehidupan di bumi ini saja. Kasian deh lu, sedih deh lu. Lu percaya Tuhan Yesus tapi kehidupanmu hanya, pengharapanmu hanya untuk hidup di bumi ini saja. Kalau engkau percaya Tuhan Yesus, pengharapanmu harus menembus ke ruang maha kudus di sorga. Tembus sampai kepada kekekalan. Itu yang dimaksud dalam tulisan ini. Pengharapan itu berhubungan dengan kekuatan, kesabaran, daya tahan, sukacita dalam masa-masa sulit selama hidup di bumi ini. Tetapi pengharapan juga berhubungan dengan janji Allah di kekekalan untuk kita semua. Amin, saudara. Jadi jangan takut. Bagi kita hidup Kristus, mati keuntungan. Tapi tentu kita berhikmat, saudara ya. Jangan cari mati. Itu sebabnya kita mengkondisikan karena kondisi sedang-sedang tidak bagus. Itu sebabnya kita beribadah dengan format seperti ini dulu. Sampai keadaan baik lagi. Jadi bukan kita takut dalam pengertian tidak punya iman, tidak. Tetapi yang kita bisa lakukan terbaik, kita usahakan yang terbaik. Sebab Tuhan yang akan melindungi kita dan menjaga kita.
Lalu bukan hanya iman dan pengharapan, Rasul Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Korintus, engkau harus punya kasih. Kasih itu berhubungan dengan praktek hidup kepada sesama di masa-masa sulit. Nah, ini yang penting, saudara. Jadi kasih itu justru bisa diterapkan secara efisien, secara maksimal, secara efektif di masa-masa sulit. Itu hebatnya nih firman Tuhan. Iman, pengharapan, kasih yang paling besar diantaranya adalah kasih. Karena kasih itu dapat diterapkan hanya di dalam masa-masa sulit. Maksudnya lebih idealnya, lebih maksimalnya diterapkan dalam masa-masa sulit. Karena itu membuktikan apakah orang itu benar-benar mengasihi sepenuh hati atau tidak. Dalam hal ini, nggak boleh pentingkan diri sendiri. Kasih itu berhubungan dengan praktek hidup, di mana kasih itu diuji di masa-masa sulit. Kita nggak boleh pentingkan diri kita sendiri. Nggak boleh berharap berkat untuk diri sendiri. Nggak boleh berharap untuk sehat sendiri. Kita mengharapkan semua orang lain sehat. Dan kita juga harus berbagi. Itulah kasih. Masa-masa sulit atau masa-masa gawat adalah kesempatan terbaik untuk mempraktekkan kasih itu secara nyata. Jadi kalau kita sudah tahu, wah ini sudah sulit, di mana ini kita harus tempatkan lagi orang ini supaya aman. Tidak ada yang bisa nerima, ya udah ambil keputusan, ambil resiko. Karena kasih itu dipraktekkan di masa-masa seperti itu, saudara ya. Jadi kalau kita punya pengharapan, kita nggak akan serakah. Kita nggak akan serakah kalau kita punya pengharapan. Kita akan mau berbagi kepada sesama. Dan Alkitab ajarkan bahwa harapan itu nggak bisa ada tanpa iman. Dan kasih nggak bisa dipraktekkan tanpa harapan. Nah ini saudara perhatikan ya. Iman, pengharapan, kasih. Harapan nggak bisa ada tanpa iman. Karena kamu mau berharap kepada siapa? Kamu harus beriman dulu kepada Tuhan Yesus supaya kamu bisa berharap kepada Tuhan Yesus, bukan? Benar? Masuk akal? Masuk akal ya? Kamu nggak mungkin berharap pada Tuhan Yesus kalau kamu nggak beriman kepadanya. Jadi harapan nggak bisa ada tanpa iman. Dan saya mau kasih tahu, Alkitab juga ajarkan kasih nggak bisa dipraktekkan tanpa harapan. Bagaimana mungkin kamu mengasihi kalau kamu tidak punya pengharapan yang menembus sampai ke belakang tabir di sorga? Itu sebabnya di tengah pandemi kita nggak boleh kehilangan pengharapan, saudara. Apalagi kehilangan iman. Sebab kalau hilang itu, hilanglah kasih kita. Kenapa banyak orang itu di masa sulit justru malah semakin egois? Itu menunjukkan dia nggak punya iman. Itu menunjukkan dia nggak punya pengharapan. Jadi kalau di masa karakter seseorang itu akan muncul, akan kelihatan di masa-masa genting. Apa yang dia lakukan di masa genting? Dia akan menjara toko kah? Dia akan merampok kah? Dia akan melakukan apakah? Kelihatan imannya berarti nggak mungkin ada. Dia masa sulit, dia nggak mungkin beriman kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang seperti itu. Sudah ada di masa genting, dia malah ngomel, malah mengeluh. Ya mungkin mengeluh 1-2 kali itu manusiawi, tapi kalau ngeluh terus, kelihatan ini nggak punya iman ini orang. Nggak punya pengharapan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab ajarkan tadi, yang Tuhan mau kita sadari di masa genting, selain menyadari bahwa hidup kita ini rentan, dan supaya kita bertobat, Tuhan mau kita juga nggak kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapanmu di masa genting, anakku. Kata Bapa di sorga, kira-kira begitu. Karena apa? Karena kalau pengharapan hilang dan iman hilang, itu berarti kasih kita hilang. Kalau pengharapan hilang, besar kemungkinan iman itu sudah hilang. Karena iman itu, harapan nggak mungkin ada tanpa iman. Dan kalau pengharapan dan iman hilang, orang pasti kasihnya menjadi semakin dingin. Nah itu Alkitab katakan kan, sebelum kedatangan Tuhan, kasih setiap orang akan semakin dingin. Dan kasih semakin dingin itu terjadi kalau dia kehilangan pengharapan dan imannya. Makanya kita nggak boleh kehilangan pengharapan, dan itu berarti kita menjaga iman kita. Dan kalau kita punya pengharapan, maka kasih bisa dipraktekkan. Jadi kesimpulan saya, saudara-saudara, saya mau akhiri. Dalam segala yang terjadi, dalam masa-masa genting,
Apa yang Tuhan mau kita sadari? Pertama, sadari bahwa hidup kita di dunia ini sangat rentan. Rentan dalam pengertian apa? Sebab kita sudah ditaklukkan di bawah kesia-siaan. Sederhananya bisa sakit kapan saja, bisa mati kapan saja, bisa koit kapan saja kita ini, saudara. Itu sebabnya Tuhan mau kita perbaiki diri. Sebelum kita pulang, sebelum kita mati, kita perbaiki diri. Dan tentu kita tidak bisa memperbaiki diri sendiri dengan kekuatan kita. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman yang akan terus memperbaiki manusia batinia kita ini, saudara. Yang terus mendandani manusia batinia kita ini. Itu yang mau Tuhan kita sadari di masa genting. Yang kedua, Tuhan mau kita sadari bahwa kita nggak boleh kehilangan pengharapan. Kalau kita kehilangan pengharapan, kita akan kehilangan semangat hidup. Dan kalau kita kehilangan pengharapan, itu adalah sebuah indikasi kamu kehilangan iman. Dan itu adalah sebuah titik loncatan untuk kamu kehilangan kasih. Perhatikan ini, saya ulangi. Kalau kamu kehilangan pengharapan, itu mengindikasikan kamu kehilangan iman. Dan kalau kamu kehilangan pengharapan, itu adalah titik awal di mana kamu kehilangan kasih. Itu sebabnya kasih sangat efektif diterapkan dalam masa-masa sulit. Mari kita saling berbagi. Mari kita saling membantu satu dengan yang lain di masa-masa yang sulit ini, saudara. Dan saya mau closing dengan ini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Semoga firman Tuhan ini menguatkan, menghiburkan, memberkati, membekali kita semua dalam masa-masa sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kiranya ini memberkati kami semua, memberkati jemaat-Mu. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Berikan pengharapan dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami saat disalibkan di Golgota. Berikan kami pengharapan untuk melihat pertolongan Tuhan. Untuk melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berusaha sebaik-baiknya dengan usaha terbaik yang bisa kami lakukan. Di dalamnya kami berserah kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau menolong setiap umat-Mu yang sedang mengalami kesusahan saat ini di tengah situasi pandemi. Dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan kesehatan. Bapa, tolonglah umat-Mu, tolonglah jemaat-Mu, tolonglah kami semua. Dan biarlah kami mempunyai iman yang menyala-nyala, mempunyai pengharapan, mempunyai roh yang menyala-nyala untuk terus menghadapi situasi-situasi ini di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.